Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Putra Pratama dengan NIM 123210146 untuk kelas RD. Di sini saya ingin menjelaskan tugas praktikum rekayasa fondasi untuk fondasi dangkal. Fondasi dangkal itu pertama itu ada SPT1. SPT1 didapatkan dengan data berikut: dengan sel tanah granular dengan standar penetration number 0 sampai 4 itu masuk very loose hingga over 50 masuk very dense. Kemudian dengan tanah kohesif dengan nilai N 0 sampai 2 masuk ke very soft, kemudian lebih besar daripada 30 itu masuk ke hard. Berikut untuk data BH01 didapatkan untuk kedalaman 0 hingga kedalaman 2 itu masuk 4 dengan kategori konsistensi soft dan mensolera lempung. Kemudian didapatkan tanah 2,25 hingga kedalaman 4 dengan nilai NSPT dengan konsistensi soft. Kemudian dengan nilai 4 kedalaman 4,25 hingga kedalaman 5,75 didapatkan nilai NSPT 5 dengan mensolera ini lempung, kemudian konsistensinya soft, firm. Kemudian hal yang sama dilakukan pada kedalaman berikutnya hingga kedalaman 30 meter. 30 meter didapatkan SPT-nya 60, jenis tanah pasir halus, kemudian konsistensi very dense. Kemudian untuk lanjut SPT2 menggunakan syarat yang sama, didapatkan kedalaman 0 meter hingga 4 meter, jenis tanah lempung coklat, SPT-nya 5 dan 7, mensolera lempung, kemudian konsistensinya firm. Dan untuk kedalamannya hingga 30 meter, jenis tanah pasir halus hitam dengan NSPT 60, jenis tanahnya ini pasir mensolera, kemudian konsistensinya very dense. Kemudian untuk rekap stratifikasi yang didapatkan dari SPT didapatkan untuk kedalaman 0 meter hingga 4 meter didapatkan NSPT-nya itu 4, kemudian soil type-nya lempung, dan konsistensinya soft hingga firm. Dan untuk kedalaman 5 hingga 6 meter didapatkan NSPT 5, soil type lempung, dan konsistensinya firm. Kemudian dengan kedalaman 7-8 NSPT 51 lempung hard, 9-10 NSPT 60, soil type lanau kepasiran, mensolera lanau, soil pasir, dan konsistensinya hard. Untuk kedalaman 11 hingga 16 meter NSPT 60, soil type lanau, mensolera lanau, dan konsistensinya hard. Kemudian untuk kedalaman 17 hingga 18 meter NSPT-nya 60, soil type lanau kepasiran, mensolera lanau, dan soil pasir, kemudian konsistensinya hard. 19-22 meter NSPT-nya 60, soil type pasir, mensolera pasir, konsistensinya very dense. Kemudian untuk depth 23 hingga 30 NSPT-nya 60, soil type lanau kepasiran dan pasir, mensolera lanau dan pasir, soil pasir, kemudian konsistensinya hard hingga very dense. Kemudian lanjut untuk BH02 untuk kedalaman 0 meter hingga 2 meter NSPT 5, soil type lempung, mensolera lempung, konsistensinya firm. Kemudian NSPT kedalaman 3 hingga 4 meter NSPT 7, soil type lempung, mensolera lempung juga, kemudian konsistensinya firm. Untuk kedalaman 5 hingga 8 meter NSPT 14, soil type lempung, dan konsistensinya stiff. Untuk kedalaman 9 hingga 11 meter NSPT 28, soil type lanau, mensolera lanau, dan soil lempung. Kemudian untuk konsistensinya very stiff. Kemudian kedalaman 12 hingga 15 meter NSPT 60, soil type lanau kepasiran, mensolera lanau, kemudian soil pasir, dan konsistensinya hard. Untuk kedalaman 16 hingga 20 meter NSPT-nya 60,
soil type lanau, mensual lanau, dan kuantitasnya hard. Kemudian untuk 21 hingga 22 NPT 60 soil type lanau pasiran, mensual lanau, kemudian soil pasir, dan kondensasinya hard. Untuk 23 hingga 26 60 soil type pasir, dan very dense dan seterusnya. Dan untuk 25 hingga 30 NSPT 60 lanau, pasir, dan kondensasinya hard dan hingga very dense. Berikut untuk korelasi SPT. Korelasi SPT yang didapatkan untuk BH01 kedalaman 0 hingga 8 itu terdapat jenis tanah lempung coklat abu-abu dengan kondensasinya soft hingga hard, soft from hard, dengan SPT 445 dan hingga 51, dengan N60 nya 300, 400, 4300 dan 4300, dengan CU nya 18, 24 dan 258, dengan angka Poissonnya itu 5 hingga 3, kemudian dengan EU nya 7200, 9600 dan 10200 dan nilai Y-dry-nya 17 hingga 20 dan hisapnya ini ada 17 dan 20, dan kilonewton per meter kubik. Angka tiganya itu 72 hingga 102, dan seterusnya hingga ke kedalaman 22. Ya, kedalaman 30 didapatkan pasir halus hitam dengan konsentrat very dense NSPT 60 50 5000 dan seperti data berikut. Untuk BH02 dapatkan untuk kedalaman 0 sampai 4 jenis tanah lempung coklat konsentrat foam NSPT 55 hingga 7, N60 400 hingga 600, CU nya ini 24 hingga 36 dan angka Poissonnya 3, kemudian EU nya 9600 dan 14400, Y-dry nya 17 hingga 18, Y-sat 17 hingga 18 dan Y-aksennya 72 hingga 82, dan seterusnya sama seperti tadi hingga kedalaman 30. Itu untuk korelasi CPT. Korelasi CPT untuk S01 nya ini didapatkan kedalaman 0 hingga 1 ini lempung lanau firm, 1 hingga 2 meter lanau firm, lempung lanau firm, untuk 2 hingga 3 meter lempung lanau firm, untuk 3 hingga 4 meter lempung lanau firm, untuk 4 hingga 5 meter lanau pasir sedikit dan stiff, untuk 5 hingga 6 meter lanau pasir sedikit dan stiff, untuk 6 hingga 7 meter lanau pasir sedikit dan stiff, untuk 7 hingga 8 meter pasir lanau medium, untuk 8 hingga 9 meter lanau pasir sedikit stiff, untuk kedalaman 9 hingga 10 meter pasir lanau dense, untuk kedalaman 10 hingga 11 meter pasir lanau medium, dan untuk kedalaman 11 hingga 12 meter yaitu pasir dan konsistensinya dense. Untuk tinggi mata air tanahnya M-nya ini 65 meter. Kemudian untuk nilai konus untuk kedalaman 0 hingga 1 meter ini ada 12 kisinya. Kisi MPA-nya ini 1,144, Y-dry-nya 18, Y-sat 18, Y-aksen 82, KV-nya ini 3, dan KT 161,865 dengan CU 10,671 dan EU-nya 572. Hal sama juga sama dengan S02, kedalaman 0 hingga 1 meter lempung lanau firm hingga kedalaman 9-10 meter sini ada pasir dan dense. Untuk daya dukung ini berikut ada parameternya. Lebar fondasinya ini 16 meter, untuk panjang fondasinya 16 meter persegi, dan kedalaman fondasi DF ini 18 meter, dan kedalaman
mata air tanah 65 meter dengan Fs 3, dan Terazaghi bearing capacity zona satunya ini ada NC-nya 57, NQ-nya 1, dan R lambdanya 0, dengan sudut gesek dalam koefisien 0 dan kohesi efektif non koefisien 0. Dengan parameter data laboratorium lapisan 1 lempung, parameter tinggi lapisannya ini 4 meter, berat isi lambda dry-nya ini 18 kN meter kubik, kemudian untuk berat isi lambda satuan ini 18 kN meter kubik, dan kohesi C-nya 14,660 kN meter kuadrat meter persegi. Sudut gesernya ini ada 0, angka Poisson 3, modulus elastisitasnya 773 kN kubik kN persegi. Parameter selanjutnya tinggi lapisannya 3 meter, berat lambda dry-nya 18 kN meter kubik, berat isi satuan lambda satuannya ini 20 kN kubik, kohesi C-nya ini 45,404 kN meter persegi, dengan sudut geser ini 0, angka Poisson 35, modulus elastisitasnya 2,595 kN persegi. Dengan lapisan ketiga, kemudian lapisan ketiga ada parameternya, tinggi lapisan 5 meter, berat isi lambda dry-nya 192 kN meter kubik, terus lambda satuannya 214 kN meter kubik, nilai kohesi C-nya 0, dengan sudut geser 4,080 derajat, dan angka Poisson 1, kemudian modulus elastisitasnya 5,892 kN meter persegi. Berikut untuk metode Terazaghi kasus 1, yaitu lambda dengan nilai D1 satuannya dapat 65 meter, dengan D2-nya itu dapat min 47 meter, dan Y aksennya 82 kN meter kubik, dan lambda dry-nya 18 kN meter kubik. Dengan kondisi banjir, yaitu Q-nya ini didapatkan 1,476 kN meter persegi, dan daya dukung ultimate Q-nya ini didapatkan 55,039 kN meter persegi, dengan QO-nya 28,346 kN meter persegi, dan Q didapatkan 217,701 kN. Dengan kondisi normal, Q-nya ini lambda DF-nya dapatkan 324 kN meter persegi, daya dukung ultimate Q-nya 86,803 kN meter persegi, QO-nya 28,934 kN meter persegi, dan Q 222,217 kN. Untuk penurunan elastik kecepatan jenis tanah lempung, lana pasir. Untuk delta H-nya 40 meter, 30 meter, dan 5 meter. H per B-nya 75, L per B-nya 1, dan D per B-nya 1,125. Dengan DF 18, dengan tinggi H 1,2, B 16, L 16, A1 65, A2 91, Q ultimate-nya 86,803, ES 3,942, 13,232, 25,938, SE-nya 2,084, Q-nya 324, Q 0-nya 8,680, Q neto-nya 8,356, dan Q inch-nya 1,705. Kemudian untuk penurunan konsolidasi ada ketentuan untuk fondasinya itu persegi, untuk lebar fondasinya ini 16 meter, untuk panjang fondasinya ini 16 meter, kemudian kedalaman fondasi DFN 18 meter, dengan kedalaman muka air tanahnya 65 meter dengan Fs 3. Dan parameter selanjutnya tinggi lapisannya 3 meter, lambda dry-nya 18 kN meter kubik, lambda satuannya 20 kN meter kubik, kohesi C-nya 45,404 kN meter persegi, dengan sudut geser 0 derajat, angka Poisson 35, dengan modulus elastisitas 2,595 kN meter persegi. Jawaban parameter data laboratorium lempung lapisan 1 lempung,
tinggi lapisan ini 4 meter, lambda dry-nya 18 km persegi, koefisiennya 14,660 km persegi, sudut geseran 0 derajat, angka Poissonnya 3, dan modulus elastisitasnya 773 km persegi. Dan lapisan ketiganya pasir, ada tinggi lapisan 5 meter dan lambda dry-nya 192 km persegi, berarti lambda satuan 214 km persegi, koefisiennya 0, sudut geseran 4,080 derajat, angka Poisson 1, dan modulus elastisitasnya 5,892 km persegi. Dengan jenis tanah lempung, lanau, pasir, dengan muka air tanahnya 60 meter, DH-nya 40 meter, 30 meter, dan 50 meter, dan tingginya hanya 4 meter, 7 meter, 120 meter. G dry-nya ini ada 18 km persegi, 18 km persegi, dan 192 km persegi. G satuannya ada 18 km persegi, G aksennya 82 meter persegi, OTR-nya 20,974, P aksen C-nya 254, tegangan efektifnya 1,211. Kemudian untuk kondisi tanahnya OC, EO-nya angkanya 3, Poisson ratio-nya, CC-nya 1,466, SC-nya 3,798 meter, dan di SC totalnya dapat 12,58 meter. Kemudian SC dalam milimeternya 1.258.290.707 mm. Untuk penurunan konsolidasi ini lempung, lanau, pasir dengan tinggi hanya ada 4 dengan QO-nya 8,608, DF 18 meter, B-nya 16 meter, L-nya 16 meter, ZT-nya 3, ZM-nya 15, ZB-nya 25, OT-nya 1,050 kN kuadrat, dan dapatkan 1,0937 kN kuadrat. Kemudian untuk penurunan total lapisan lempung, lanau, pasir dengan nilai SC-nya 2,084, 621, dan 317 dengan nilai SC-nya 3,798, 8,733, dan 52. S totalnya 5,882, 9,353, dan 369. S izinnya 15,267, 15,267, dan 15,267. Kemudian ceknya oke, dan oke. Berikut untuk fondasi dalam. Pertama NSPT yang didapatkan untuk BA04 untuk kedalaman 0 hingga 1 meter, jenis tanah silty clay, konsistensinya moist, NSPT-nya 14, dan NH-nya 60, NB-nya 1, NS-nya 1, NR-nya 1. Dapatkan N1-nya 14, 140, 104, 192, S92 dengan N2-nya NSPT 122, 116, N60-nya 1,220, 1,160. Derajatnya 0 derajat, lambda aksennya 17. Kemudian untuk kedalaman 2 hingga 20 meter, jenis tanahnya sand, konsistensinya loose, medium, hingga dense. NSPT-nya 8, 10, hingga 23. NH-nya 60, NB-nya 1, NS-nya 1, NR-nya 1. Kemudian berikut untuk N1, nilai N1, NSPT N60, derajatnya dan Y aksennya. Hal yang sama juga dengan B05 dengan kedalaman 0 hingga 1 itu silty clay, konsistensinya loose, NSPT-nya 11, dan untuk kedalaman 2 hingga 26 meter, jenis tanahnya sand, hingga 30 meter, jenis tanahnya sand, konsistensinya loose, very loose, kemudian loose lagi dia, lalu very loose,
dan dense, kemudian very dense, jadi dense lagi, jadi very dense, kemudian dense hingga ke medium dengan nilai NSPT yang cukup variatif. Berikut untuk join labelnya. Untuk K1 nya didapatkan nilai Fx-nya minus 20,002 kN, K2 nya min 10,8087 kN, Fy nya didapatkan minus 2,562 kN, K2 nya 4,003 kN, Fz nya 2 juta, Fz nya 2,814 kN, K2 nya 2,814 kN, Mx nya 2,799 kN, K2 nya 679 kN, M nya 29,982 kN, K2 nya 28,121 kN, Mz nya minus 164 kN, dan K2 nya 23 kN. Dengan gempa nominal pondasi dalamnya minus 74,256 kN, minus 46,622 kN. Dan berikutnya, kemudian gempa kuat pondasi dalamnya itu K1 nya Fx-nya ada 96,001 Newton dan 536,292 kN. Dan berikutnya, untuk parameter modulus K tanah pasir pada software Alpine dengan nilai 50, dan parameter modulus K tanah pasir pada software Alpine seperti berikut. Nilai 30 seperti ini. Kemudian parameter K tanah lampung pada software Alpine. Berikut tabel 1 dan pembuahan pondasi dangkal dan pondasi dalam dan metode perhitungan berdasarkan lapangan NSPT. Selanjutnya ada dukung aksial. Dukung aksial untuk BH04 didapatkan untuk tiang bor keyhole-nya ini untuk kedalaman 0 hingga 1 didapatkan 53,280 untuk tekanan dan 53,280 untuk tekanan juga, 19,713 tarik, 19,713 tarik. Kemudian untuk kedalaman 2 hingga 20 meter, di kedalaman 2 itu didapatkan keyhole tariknya 118,593 dan tariknya 20, kemudian untuk tekannya didapatkan 118,593 dan tariknya 20. Berikut untuk BH04 dengan diameter 10 meter, panjang LP-nya 130 meter, luas permukaan 15,70 meter persegi dengan keliling 31,440 meter. Kemudian untuk volume 204,10 meter kubik dengan berat tiang 4.898,400 kN dan SFP 4 dengan CO per PA-nya alfa dan dengan CO per PA-nya 8 dengan alfa-nya 54, 1 dengan alfanya 48 dan 84 hingga dengan alfanya 528. Dengan tiang pancang Q ultimate-nya 266,938. Untuk tiang bornya Q ultimate-nya 296,482 dengan keyhole-nya tiang pancang 106,775, tiang bor 118,593, FZ-nya 3202,826, tiang bor 3202,826. Keterangan tidak aman dan tidak aman. Berikut untuk BH05, hal yang sama juga seperti tadi, ada perhitungan tiang pancang untuk QQ dan keyhole-nya, key ultimate atau keyhole-nya untuk tiang pancang dan tiang bor. Dapatkan untuk diameter LP-nya, diameternya D-nya 8 meter, dia panjangnya LP-nya 23 meter, luas permukaannya 10,048 meter persegi, keliling P-nya 2,512 meter, volumenya 231,104 meter persegi, dan berat yang WP-nya
5.546,496 kN dengan safety factor 3. Kemudian ini untuk tiang pancang dan tiang bor key ultimate-nya 100.001,118, kemudian 158,059, Kiola 68,447, 63,222, FZ 3.202,826 dan 3.202,826. Untuk terangan tidak aman. Kemudian daya dukung lateral. Daya dukung lateral BH04 dapatkan diameter 1 meter dengan panjang LP-nya seperti ini, dan untuk betonnya 30 MPa. Dan menentukan KH 4 kali D. Sini ada ke dalam kilsam 4, QU-nya ini ada 0, NH-nya ini 1400 dan KH-nya ini 5600 dengan momen inersianya itu 49.087,385 dengan modulus elastisitasnya 8.140.638,796 dengan menentukan N-nya pasir 2.802,784 dan LF-nya pasir 36.439,193. Jenis tiang ini short dan menentukan kapasitas lentur. Section modulus lingkar S dapatkan 9.817,477 dan kapasitas lentur MY-nya 294.524,314 dengan defleksi kepala tiang kondisi statik gempa nominal dengan kuat. Batas defleksinya 6 meter, 12 meter hingga 20 meter. Q lateralnya 20,002, 921,653 dan 194,839. KH LFC-nya 5.600, diameter 1, L panjang tiangnya 13, defleksi kepalanya 1,092, 2,184 dan 455. Kemudian jumlah tiang kondisinya 183.153 168,498, 42.200,229, 42.821,319 dengan kapasitas lateral ultimate QU-nya L-nya 13, D-nya 1, Y-aksennya 1,019, KP-nya 2.871,607,234, L per D 13, ultimate lateral resistance 2, QU-nya 5.852.335,542 dengan key hole-nya 1.950.778,514. Untuk lead case-nya ada 3, ada load type-nya JKM, YM, pile height load-nya 1, 16, 12, 25, load type-nya M kN meter. Berikut data yang didapat dengan nilai max movement in pile-nya ini ada 360,247 dan seterusnya hingga, dan max shear-nya dalam kN 293,132 dan seterusnya. Dengan nilainya yang didapatkan safe atau aman, nilai safe. Berikut untuk BH08 didapatkan dari perhitungan tadi, dapatkan hal yang juga sama, dapatkan safe-nya aman. Berikut untuk konfigurasinya untuk data titik K1 dan K2 didapatkan jumlah tiang dibulatkan, yaitu didapatkan jumlah tiang 4 dan 5. Kemudian untuk titik K2 dan K2, K1 dan K2 didapatkan jumlah tiang ini 1 dan 2 juga, 1 dan 1. Dan konfigurasi tiang K1 jarak antar tiangnya X-min 2,5D, yaitu 25 meter. N1-nya ini 2, N2-nya 2, S-nya ini 25, L-nya 33 dan 28, P-nya 33. Jadi untuk pile cap 1 didapatkan
P-nya 33 meter dan L-nya 33 meter. Berikut untuk perhitungannya. Kemudian untuk daya dukung kelompoknya ada K1 QOL 106,775, N-nya 2, EG-nya 757, 762,117, QOL kelompoknya 3.236.404,875, RZ 32.028,256 dan keterangan aman. Kemudian untuk titik berikutnya sama juga dengan titik K1 dengan metode EG Converse Laber, EG Los Angeles dan EG Seller Candy. Dan netral K1 dapat QOL 756,508, N 4 dan seterusnya dengan keterangan aman. Untuk nilai PI jumlah tiang itu ada 4, volume file capnya 3267 dan seterusnya. Untuk didapatkan nilai A1-nya itu min 1, X-nya, A2-nya 1, Y-nya 00, sigma X-nya 1, sigma Y 00, PI-nya 75.110,855 kN dengan pasien bebannya 4,715% dan 5,282%. Berikut untuk penurunan dengan metode semi empiris akibat deformasi aksial. Parameter K1 KIPI nya itu didapatkan 251,200 dan QST ini 15,738 dengan L 13, AP 157, EP 8 juta, A nya 55. Kemudian titik SSM nya K1 nya ini ada 26.431,214, K2 nya 46.805,925. Nah, penurunan tiang ujung SP nya tiang panjang basir, OFMP DCCP 4, KIPI-nya 251,200, KIPI-nya 160.000 dengan diameter 1 dan 8. Kemudian SP-nya 6,280 dan 5,024. Itu untuk penurunan beban sepanjang tiangnya. Dengan QWS-nya sekian, rekap penurunan ini dan metode empiris dapat S izinnya 1.516.666,667. Sekian presentasinya, terima kasih.